Keterbatasan mental seringkali dianggap akhir dari sebuah mimpi. Tetapi bagi putra asli Nusa Tenggara Timur, keterbatasan mental justru menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri di mata dunia. Hari ini suatu kebanggaan sekali hadir di tengah saya. Ada sosok yang baru saja mengharumkan nama Indonesia di Thailand dengan meraih 3 medali emas. Halo Kakak Alvin. Halo. Apa kabar nih Kak hari ini? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Nah Kak Alvin ini meraih 3 medali emas ini bukan perjuangan yang sembarangan ya Kak. Tentu butuh perjuangan yang luar biasa, pengorbanan juga. Nah boleh Kakak ceritakan sedikit nih ke pemirsa Timur TV terkait pengorbanan dan juga perjuangan Kakak dalam persiapan lomba? Ya. Kalau untuk pengorbanan sama perjuangan itu berat ya. Untuk kita lewati proses dari pelatihan itu berat. Dari segi pengorbanan juga kan kita harus berkorban. Tidak semuanya berjalan mulus. Entah itu pengorbanan dari waktu kita tinggalkan keluarga atau jauh dari keluarga, itu namanya pengorbanan. Tapi yang buat saya kuat itu untuk mau berproses itu seperti latihannya. Dari latihan itu saya anggap itu proses. Bagi saya proses, karena saya berpikir bahwa lebih bagus saya capek di latihan untuk berproses daripada saya tidak capek lalu saya gagal di pas saya bertanding. Apakah Kakak pernah ingin untuk menyerah? Kadang sih berpikir bahwa mungkin capek pengen istirahat, tapi segi dari situ saya jauh dari orang tua. Nah kan harapan orang tua itu dia berpikir bahwa anak saya sekarang sudah merantau untuk memperjuangkan yang namanya prestasi. Jadi mungkin dia tunggu hasilnya. Tiga medali emas ini kan sungguh perjuangan yang luar biasa. Nah kira-kira apa sih yang membuat Kakak jadi termotivasi dan kemudian perasaan Kakak nih ketika bendera Indonesia dinaikkan di negara Thailand sendiri? Terharu. Sangat terharu. Karena dalam prestasi kita bisa mengangkat nama negara Indonesia. Bisa benderanya bisa di atas rata-rata. Di atas rata-rata bendera lain ya tentunya. Itu yang buat saya bangga. Karena dari situ buat saya tambah semangat saya bilang saya bisa. Wajah siapa yang Kakak ingat terlebih dahulu waktu bendera itu dikibarkan? Mungkin dengan Mama sama Bapak. Mama dengan Bapak. Gimana Kakak merasakan perasaan terharu itu untuk Mama dan Bapak? Karena dari awal itu kan saya minta dukungan dari mereka itu selalu Bapak saya. Jadi pas sebelum bertanding itu saya sudah bilang sama Mama saya mau tanding jago. Dia hanya bilang Mama nanti doakan. Jadi pas dia sebelum saya tanding dia sudah berdoa. Jadi kadang pas saya selesai tanding misalkan saya dapat emas saya telepon dia juga kadang nangis. Mama nangis saat itu. Kemudian apa yang Mama sampaikan ke Alvin? Dia hanya bilang sudah ya Mama nanti kalau tanding lagi nanti bilang sama Mama ya. Terus saya nangis begitu. Berarti doa Mama yang juga turut menghantar Kakak sampai ke Thailand ya. Pesan dari Kak Alvin sendiri untuk anak muda di NTT yang pengen juga berkancah di internasional seperti apa nih Kak? Buat anak muda di NTT yang mau berprestasi di nasional sama internasional itu jangan menyerah kalau dalam masa proses. Kalau pengen menjadi atlet terbaik dunia itu harus kita berkorban, harus berkorban semaksimal mungkin juga. Semaksimal mungkin itu ibaratnya berkorban dalam waktu pertemuan antara siapapun. Korbankan itu dan fokus tujuanmu misalkan untuk mau berprestasi. Karena kalau kita berkorban dan kita fokus prestasi, bahwa kalau kita sudah berhasil maka dari segi itu kita akan diperhatikan oleh pemerintah. Dan dari situ pesan saya untuk teman-teman saya yang pengen jadi atlet atau apalah, yang penting satu fokus, jangan pikir lain-lain, arahkan pikiran satu tujuan maka saya yakin akan berhasil. Alvin mengajarkan kita bahwa emas yang berharga bukan sekadar logam yang dikalungkan di leher,
Tetapi mental bajalah yang menjadi alasan untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Saya Salvi Muruk, sampai jumpa di kisah inspiratif Timur Bercerita berikutnya. Bye-bye.